Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pram, Pak Yenti, teman-teman sekalian. Saya mungkin juga seperti Mas Pram mengomentari sedikit kasus tadi malam ya. Saya selalu dua ya. Pasti ada kritik KPK-nya. Karena kalau saya itu di mana power itu menumpuk agak banyak, di situ ada masalah ya. Karena argumennya Lord Acton itu tidak berubah-ubah rupanya. Power tend to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Jadi kalau ada power besar di situ, pasti peluang kejahatannya ada. Nah, jadi kalau Bambang Wijoyanto sering mengatakan power holder sekarang itu dewan, dia lupa juga bahwa KPK juga power holder, gitu. Terutama para penyidik. Ya, yang menurut saya banyak kritiknya karena sebagian mereka itu sudah sudah putus dengan Mabes ya, sehingga penugasannya pun tidak ada ya. Ini juga problem. Saya misalnya mengkritik kenapa Akil tidak langsung dijadikan tersangka, karena kan dia sudah nangkap orang dan nama orang sudah hancur. Mau nunggu 24 jam gimana orang? Akil itu udah kayak di telan naga kok ya. Istilahnya kalau dilepehkan kembali itu udah hancur barang itu gitu loh. Jadi kenapa nggak berani aja tetapkan sebagai tersangka lalu bertanggung jawab untuk berargumen tentang status kawan itu gitu. Sebab orang harusnya kan ditangkap kan karena dua alat bukti yang mencukupi dan meyakinkan. Itu satu. Yang kedua tentunya seperti juga Mas Pram katakan tadi, saya kan selalu itu di dalam konflik pemikiran itu kan diantara mana ini yang merupakan problem manusia dan kebudayaannya ya. Yang kadang-kadang itu berakar juga kepada fondasi moralnya yang kurang kuat begitu ya. Meskipun kita ini susah kalau mengatakan orang Indonesia ini fondasi moralnya tidak kuat, karena kan simbol-simbol moral itu secara terbuka itu menjadi komoditi hari-hari, bahkan diperdagangkan begitu. Atau yang kedua itu ada problem sistemik begitu. Nah, saya selalu mengidentifikasinya itu pada problem sistemik ya. Pertama misalnya kalau kita tarik itu di hilir gitu. Di hilir itu ada problem karena MK seperti dikatakan Mas Pram ditugaskan untuk ngurusin 500-an bupati dan wali kota yang bersengketa itu kadang-kadang sengketanya itu hanya karena 10-20 suara yang dia tidak terima kalau dia kalah karena kampanyenya ini capek, cuman saya harus sengketa, masa saya harus kalah karena 10-20 suara? Ya karena itu apapun harus saya lakukan demi ini dong, kan kira-kira begitu. Harusnya ini yang beginian ini dilokalisir saja supaya menjadi bagian dari keterampilan dari hakim-hakim kita sebelum naik dia ke pusat gitu. Nah yang kedua, setuju tadi saya mendengarkan, karena itu kemudian harusnya fokus saja MK itu sekarang sebagai the guardian of the constitution ya. Dia harusnya fokus menjaga sistem ketatanegaraan kita yang berbasis kepada konstitusi Undang-Undang Dasar 45 amandemen keempat, yang sekali lagi ini adalah konstitusi baru yang banyak sekali undang-undang itu dibuat belum berbasis kepada moral atau standar daripada konstitusi amandemen keempat ini. Masih banyak undang-undang yang menyimpan korupsi di dalamnya, masih banyak undang-undang yang menutup operasi-operasi pemerintahan di dalamnya, masih banyak undang-undang yang di dalamnya itu mengandung elemen-elemen korupsi yang kental. Ya, banyak sekali di dalamnya pemberian diskresi yang berlebihan, pengawasan di dalam undang-undang yang lemah dan sebagainya. Sehingga ini dihilir bagaimanapun akan menjadi problem kalau tidak ada lembaga kuat yang dibilang oleh Mas Pram tadi 9 pendekar ini yang menjaga konstitusi kita sehingga sistem itu menjadi sempurna dan berjalan sebagai sistem demokrasi yang kuat. Ada check and balances di sana dan sebagainya. Nah di hilir itu menurut saya ada problem pada pembiayaan politik. Ada problem pada pembiayaan politik. Pembiayaan politik kita ini terlalu mahal, tidak diatur uang itu datang dari mana, dan tidak diatur bagaimana itu dibelanjakan. Ada bencana besar di depan kita ini Mas Pram, karena basis pertarungan politik para kandidat caleg itu adalah perseorangan.
menurut survei di atas 90% sekarang atau di atas 80% rakyat Indonesia tidak akan lagi memilih partai politik. Mereka akan memilih kandidat, dan memang terasa sekali pertarungan di bawah itu. Tapi basis pembiayaan masih tetap kembali kepada partai. Sehingga kalau menurut saya harusnya basis pertanggungjawaban keuangan kampanye itu adalah kepada pribadi, bukan kepada partai. Sebab kalau dikasih ke partai terus pribadi menyembunyikan pembelanjaannya tanpa pengawasan begitu. Nah, ini problem sistemik yang lubang, yang menurut saya ini harus ditutup. Sebab kalau tidak ditutup, ya saya sering mencontohkan ini, ya itu kayak lumpur lapindo itu. Mau dibikin ke kali porong berapapun lubangnya, tapi karena muncratnya dari dalam bumi itu kita tidak tahu, ya terus saja begini. Dan KPK kemudian menjadi tontonan yang mengasyikkan di dalam dan di luar negeri, karena kita selalu menonton, dan sepertinya juga Mas Pram, saya sering mengatakan, kita kayak nunggu giliran juga. Nah, sebab ketidaksempurnaan itu ada di sekitar kita. Angin yang tadi pagi di Twitter. Termasuk. Saya bilang karena Mahfud MD dan Akil ini kebetulan terpilih pada saat saya jadi di Komisi 3, dan kebetulan dua-duanya secara pribadi minta tolong ke saya, bahkan Mahfud datang ke ruangan saya untuk minta tolong karena udah bosan di partainya katanya. Lalu gue masuk MK, saya yakinkan teman-teman terpilih lah gitu. Tapi kok nasibnya beda gitu. Jadi kalau orang bejo Mahfud MD minum tolak angin, nah orang sial ini kayak Akil. Minum apa kalau ini? Kalau Mahfud sudah bejo, udah jelas kok dia minum tolak angin. Nah ini Akil nih, jangan sampai dia menjadi iklan jamu, pasti nggak laku. Jadi itu yang saya lihat problemnya ya. Banyak saya menulis buku tentang ini, dan saya bisa berdiskusi lama tentang problem-problem sistemik di dalam pemberantasan korupsi. Nah, terakhir saya mau tutup ke GoPek. Ini ada cerita menarik, Mas Pram. Sidang GoPek bulan Februari di Manila itu, saya sama Mbak Eva dan beberapa teman kebetulan hadir ya. Pada saat saya lagi sidang itulah, ya bayangkan ya, Global Organization of Parliamentarian Against Corruption. Ini chairman-nya orang Kuwait, namanya Dr. Sheikh Nasir Sani. Kebetulan saya pernah ketemu dia beberapa kali sebelumnya, sehingga kami ngobrol akrab begitu. Tiba-tiba pada saat conference itulah kemudian bos saya ditangkap. Jadi shock juga saya, Mas Pram. Jadi kalau ada orang mengklaim memikirkan korupsi lebih dari saya nggak percaya. Sebab saya ini sering trauma dengan ini semua, shock berkali-kali gitu. Sekarang orang yang saya dukung dulu di MK kena ini. Mau Pak Uda? Ya mau sih, ini juga gitu. Jadi ini jangan-jangan ada bahaya di sini. Di situ juga saya meyakinkan Nasir Sani supaya jangan melihat problem korupsi itu sebagai kejahatan individu saja, sebagai soal greedy, sebagai soal kejahatan moral. Sebab banyak yang tidak bisa kita jelaskan. Saya termasuk yang berargumen, misalnya orang Islam ini, karena kita hidup di Indonesia, mayoritas Muslim, itu kan diajar puasa. Puasa itu diajarin pengawasan Tuhan. Kita itu puasa, masuk kamar mandi, kita minum air bisa, tapi tidak kita lakukan. Itu pengawasan kedisiplinan. Tapi kenapa untuk korupsi kita nggak lulus? Karena itu menurut saya ada problem sistemik. Karena itu jangan mensimplifikasi problem korupsi ini pada persoalan kejahatan individu. Mulailah kita melihatnya sebagai problem sistemik. Karena itu saya lagi kritik KPK lagi, Mas Pram. Karena mandat Undang-Undang 30 2002 itu paling banyak adalah pencegahan. Nah, untuk pencegahan ini kita belum pernah duduk dengan KPK. Mudah-mudahan SIPEK dan GoPek dalam hal ini mulai mau duduk dengan KPK, memaksa dia duduk, mari kita atur pencegahan. Dan ada satu lagi yang terakhir. Pencegahan itu sebetulnya adalah tugas terbesar daripada Presiden Republik Indonesia. Saya mengkritik cara Pak SBY tadi berpidato itu. Ya, terima kasih KPK katanya. Lah, gimana lu? Begitu dong. Nggak boleh dong, ini seperti lepas tangan. Korupsi ini kan terjadi di bawah dia, dosa dia dong. IPK kita ini nggak pernah naik di masa dia. Begitu sukses dia klaim pekerjaan KPK, begitu kena mulai ngeritik-ngeritik KPK. Kan itu bahaya gitu loh.
Dan sekarang mau balik lagi, dia ucapkan terima kasih. Saya dan rakyat Indonesia terima kasih. Jangan salah, sampean ini ada masalah. Nah ini yang saya maksud, karena itu pencegahan itu Mas Pram, meskipun sampean oposisi, ajak Pak SBY juga. Masa itu Bang. Apalagi Pak Presiden dulu bilang mau event sendiri, pemberantasan korupsi.